Selamat Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman dan belajar Torah yang akan berbicara tentang Hametz, yang artinya leaven atau ragi. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam satu kitab, di dalam dua ayat, yaitu kitab Alef Korintin atau 1 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Tetapi nanti saya tidak akan membacakan dari ILT, tetapi saudara tetap buka yang ILT, karena saya akan membacakan dari terjemahan aslinya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena saya lihat ada yang kurang saudara dari ILT ini, walaupun kurangnya itu tidak seberapa, tetapi saya lihat ada yang kurang. Dan saya merasa yang kurang itu harus tetap dibaca, sekalipun hanya sedikit. Saudara simak kitab ILT saudara, saya bacakan dari terjemahan aslinya. Di sini dikatakan, singkirkanlah ragi lama itu supaya kamu menjadi adonan baru, perhatikan, dan roti tanpa ragi. Karena Pesah atau Paskah kita juga dikorbankan untuk kita, sebab dialah Hamasyah yang ada di dalam kita. Ayat yang ke-8, karena itu marilah kita merayakan pesta ini bukan dengan ragi lama, bukan pula dengan ragi kedengkian dan kejahatan, tetapi dengan roti tanpa ragi, yaitu ketulusan dan kebenaran. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara perhatikan ketika saya membaca dua ayat ini dari terjemahan aslinya, di sini kita bisa melihat yang kurang dari ILT itu dikata roti tanpa ragi. Jadi ayat yang ke-7 dan ke-8 ini tidak hanya dikatakan kita itu harus menjadi tidak beragi, tidak hanya itu, tetapi kita harus menjadi roti tanpa ragi. Saudara-saudara sekalian, dua ayat yang kita baca ini adalah ucapannya Rabi Syaul, yang pada waktu itu Rabi Syaul itu sedang berbicara dengan orang-orang yang percaya kepada Yesua yang ada di kota Korintus. Dan Korintus itu ada di Yunani, saudara. Nah, berarti kalau Korintus itu ada di Yunani, berarti waktu itu orang Rabi Syaul itu sedang ngomong sama siapa? Sama orang-orang mana? Orang-orang Yunani. Karena Korintus itu ada di Yunani. Jadi pada waktu itu Rabi Syaul itu sedang ngomong sama orang-orang Yunani atau orang-orang yang percaya kepada Yesua yang tinggal di Yunani. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Hametz atau ragi, tahukah saudara apa fungsi ragi itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ragi itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu atau tidak? Pengembang adonan. Ragi itu berfungsi sebagai agen fermentasi untuk menghasilkan gas. Dalam hal ini, gas yang dihasilkan oleh ragi itu gas yang namanya karbon dioksida. Sehingga ketika saudara bikin roti, lalu ketika adonan roti saudara itu saudara kasih ragi, maka adonan itu akan mengembang. Jadi sebetulnya ragi itu bukan pengembang, tetapi dia agen fermentasi untuk menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga ketika saudara bikin roti, saudara adon roti saudara, lalu adonan itu dikasih ragi, baru adonannya itu akan mengembang seperti ini. Dan ragi itu juga bisa menghasilkan alkohol, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dua ayat yang kita baca tadi, di situ kita bisa melihat Yesua melalui Rabi Syaul itu tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan kita
merayakan hari raya yang tidak ditulis di dalam Taurat. Ini yang harus kita pegang dulu, saudara, yang pertama-tama. Kalau kita perhatikan baik-baik dua ayat yang kita baca tadi, Yesua itu tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan kita merayakan hari raya yang tidak ditulis dan tidak dinubuatkan di dalam Taurat. Karena apa? Karena semua hari raya di luar 7 hari raya dan semua hari raya di luar yang dinubuatkan Taurat, sebetulnya hari raya itu ragi yang bisa merusak iman kita. Yang seringkali saya sebut semua ragi itu atau semua itu ragi Yunani yang selama ini tanpa kita sadari, ragi Yunani itu sudah merusak imannya orang-orang Kristen. Dan saya katakan kita dulu termasuk orang-orang Kristen, satu di antara orang-orang Kristen yang imannya dirusak sama ragi Yunani ini atau ragi pengajaran Yunani ini. Jadi yang harus dihindari itu tidak hanya ragi Saduki. Yang harus dihindari itu juga tidak hanya ragi Farisi yang isinya kemunafikan atau orang-orang yang munafik. Tetapi ternyata sekarang kita tahu yang harus dihindari juga itu juga ragi Yunani. Dan hari raya seperti Natal 25 Desember, Paskah dan Pentakosta yang salah peringatan ini, juga Jumat Agung dan hari raya lainnya yang tidak ditulis dan dinubuatkan oleh Taurat, sebetulnya semua hari raya itu ragi Yunani atau pengajaran yang kiblatnya ke Yunani yang sengaja dicampurkan ke dalam adonan roti Ibrani atau dicampurkan ke dalam pengajaran akar Ibrani yang tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya roti Ibraninya itu kelihatan bagus. Sama seperti ketika saudara bikin roti tadi. Ketika saudara bikin roti, adonan roti, kalau masih jadi adonan biasa belum saudara kasih ragi, bentuknya tidak kelihatan bagus. Tapi begitu saudara kasih ragi ke adonan roti saudara, rotinya langsung mengembang dan situ rotinya kelihatan bagus. Nah cuman sayang, ragi Yunani itu justru merusak adonan roti Ibraninya yang sebetulnya adonan roti Ibraninya itu sudah bagus, sudah baik, sudah benar, karena roti Ibrani itu tidak ada raginya sama sekali. Caranya Yunani masukkan ragi ke roti Ibrani itu lewat apa, saudara? Caranya itu lewat Helenisasi. Helenisasi itu pengyunanian, di mana pada waktu itu semua yang berbau Ibrani itu dibungkam, bahkan dihapus. Lalu setelah semua yang berbau Ibrani itu dibungkam dan dihapus, semua dibikin serba Yunani. Apa-apa serba Yunani. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang-orang yang percaya kepada Yesua itu tidak pernah ngerti isi kitab suci yang sesungguhnya. Supaya orang-orang yang percaya Yesua itu tidak pernah ngerti kebenaran yang sesungguhnya. Kitab suci nulis kebenaran yang sesungguhnya seperti apa itu, supaya mereka tidak ngerti. Supaya orang itu tidak ngerti yang benar. Karena apa, saudara? Karena kalau sampai orang ngerti isi kitab suci yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka ada satu institusi agama yang akan dalam bahaya yang besar. Agama itu, saya tidak perlu sebut agama apa, tetapi saya yakin saudara tahu semua. Agama itu punya negara di dalam negara. Itulah satu agama atau satu institusi yang akan dalam bahaya yang besar kalau sampai isi kitab suci yang sesungguhnya diketahui banyak orang. Makanya kalau saudara perhatikan, banyak sekali kitab suci yang tidak dikanonkan. Saudara jangan pernah berpikir kitab suci kita isinya hanya 66 kitab.
66 kitab itu saya sebut juga ragi Yunani. Yang terus diartikan apa? Oh, 66 itu gambaran roti yang ditaruh di meja roti sajian. 6 di kanan, 6 di kiri, terus ketemu 66. Itu sebetulnya gatomologinya Yunani, saudara. Karena sebetulnya kitab suci kita jumlahnya itu tidak 66. Jumlahnya itu sangat banyak, karena sangat banyak yang tidak dikanonkan. Beberapa di antaranya kita sudah tahu, ada kitab Yeser, ada kitab Henok, ada kitab Esdras, dan kitab-kitab lainnya yang tidak dikanonkan. Yang terakhir yang kita tahu, ada kitab Mose yang mencatat bahwa Adam itu ternyata dibaptis Bapak Yahweh. Dan dari situ orang-orang Yahudi yang tidak menerima baptisan Yohanan atau baptisan Yohanes, sekarang ini apa yang jadi anggapan mereka? Mereka tidak menerima baptisan Yohanes karena di dalam Torah tidak ada baptisan Yohanes. Itu gugur, saudara. Sekarang ini sudah terjawab. Adam itu ternyata dibaptis, dan itu ditulis di dalam kitab Mose yang kita tidak pegang sama sekali. Tetapi saya bersyukur saya dibuat bisa menemukan kitab itu, saudara, yaitu kitab Mose. Jadi sekali lagi, caranya Yunani memasukkan ragi ke roti Ibrani, caranya Yunani memasukkan ragi pengajarannya ke pengajaran akar Ibrani itu lewat Helenisasi. Caranya yang pertama, semua yang berbau Ibrani itu dibungkam, disingkirkan, bahkan ada yang dihapus, lalu diganti segala sesuatu yang baunya Yunani, pengajaran-pengajaran yang baunya Yunani, sampai nama juru selamatnya Yesua diganti Yesus. Itu juga Helenisasi atau pengyunanian, sehingga orang-orang yang percaya Yesua di zaman setelah Helenisasi itu, mereka tidak tahu dan mereka tidak kenal nama juru selamatnya sendiri yang namanya Yesua. Tetapi yang dikenal siapa? Yesus Kristus. Tetapi sekarang kita sudah ngerti, juru selamat kita itu namanya bukan Yesus, tetapi Yesua HaMasyiach. Jadi seperti itulah caranya Yunani. Ragi Yunani itu memasukkan raginya ke pengajaran akar Ibrani, dibungkam, dihapus, lalu orang-orang yang percaya Yesua itu dicekoki pengajaran-pengajaran yang dari Yunani. Tujuannya apa? Supaya orang sekali lagi tidak tahu isi kitab suci yang benar. Maka kalau saudara ingat, hari Sabat 2 minggu yang lalu kita sudah diberitahu, kalau saudara itu melihat orang-orang Kristen dan Katolik yang masih merayakan kelahiran Yesua di tanggal yang salah, saudara tidak boleh diam. Saudara harus kasih tahu mereka, kalau perayaan yang mereka rayakan itu masih perayaan yang salah. Itu harus saudara sampaikan ke mereka. Mulut saudara tidak boleh diam. Saudara harus kasih tahu, kalau Natal, Pentakosta, dan Paskah yang mereka rayakan itu bukan Natal, bukan Paskah dan Pentakostanya Tuhan. Bukan. Itu harus saudara kasih tahu. Saudara jangan diam saja. Karena kalau saudara ngerti mereka merayakan yang salah, sedangkan saudara diam saja, saudara itu sedang membiarkan mereka jatuh ke jurang kesalahan, sehingga ketika mereka jatuh, mereka akan mati dalam kesalahannya. Dan kita juga sudah diberitahu yang nanggung dosa dan darah mereka itu saudara loh. Kalau saudara sampai ngerti yang benar, tapi mulut saudara itu bungkam dan saudara tidak berani mengingatkan, menegur atau menyampaikan yang benar, nantinya di pengadilan Bapak Yahweh yang nanggung dosanya itu saudara. Apalagi kalau saudara ngerti itu bagian dari keluarga saudara, wah itu kasihan banget kalau saudara diam saja. Saudara berpikir kalau tak sampaikan nanti ribut. Ya saudara, begini loh, yang penting itu saudara sampaikan dulu. Saudara jelaskan dulu yang benar. Natal, Paskah, dan Pentakosta yang kamu rayakan sekarang ini,
itu bukan Natal, Paskah, dan Pentakostanya Tuhan. Bukan. Karena semuanya itu salah peringatan dan salah tanggal. Jadi itu bukan perayaan-perayaannya Tuhan. Lalu saudara jelaskan yang perayaan-perayaan yang diperintahkan Tuhan itu ini. Saudara tunjukkan kitab Imamat 23 sampai ayat 1 sampai 44. Biarkan mereka membaca. Perkara orang itu menerima atau tidak itu bukan urusan saudara. Karena soal penerimaan itu bukan urusan kita, tetapi urusan mereka dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kalau mereka menerima, yang selamat yang mereka sendiri, tidak menerima, yang binasa juga mereka sendiri yang akan menggenapi Hosea 4 ayat 6. Jadi sekali lagi, kalau saudara ngerti, teman-teman saudara masih merayakan Natal, Paskah, Pentakosta yang salah, saudara kasih tahu. Saudara jangan diam saja. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Rabi Shaul mengatakan, buanglah ragi yang lama, jadilah adonan yang baru. Jadilah adonan yang baru yang tidak beragi. Di sini kita bisa melihat ragi Yunani itu sangat berbahaya. Karena daya rusaknya ragi Yunani itu sangat kuat. Daya rusaknya ragi Yunani ini sangat dahsyat, saudara. Maka Rabi Shaul itu mengatakan apa? Memang dia katakan dengan kata-kata yang seolah-olah itu halus. Tetapi seolah-olah itu halus pun itu kita tidak ngerti konteksnya waktu Rabi Shaul ngomong dengan orang-orang yang percaya Yesus di Korintus waktu itu. Konteksnya seperti apa, nada bicaranya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi katakanlah nada bicaranya Rabi Shaul itu halus, nada bicaranya soft spoken. Tetapi asal saudara tahu, sekalipun nada bicaranya soft spoken atau nada bicaranya halus, tapi tendensinya itu kuat. Ketika dia katakan buanglah ragi yang lama, jadilah adonan baru. Di situ sebetulnya Rabi Shaul itu sedang menyiratkan satu hal. Ragi Yunani, daya rusaknya itu sangat dahsyat dan kuat. Dan orang Kristen yang imannya sudah dirusak sama ragi Yunani, saya perhatikan saudara, sangat sulit untuk dibetulkan imannya. Saya perhatikan sangat sulit untuk diperbaiki imannya. Karena apa? Karena kerusakannya itu sudah masif. Kerusakannya itu sudah menjalar ke seluruh lini imannya, sudah mendarah daging ratusan tahun. Kalau saya ibaratkan dengan penyakit kanker atau penyakit kanker, orang yang sudah dirusak imannya sama ragi pengajaran Yunani, itu ibarat orang itu kena kanker stadium akhir yang mustahil untuk bisa disembuhkan, sangat sulit untuk bisa disembuhkan, terkecuali orang itu dikasih anugerah sama Bapak Yahweh untuk mengenal kebenaran, baru dia bisa. Tetapi kalau orang itu tidak dikasih anugerah, saya perhatikan dibetulkannya itu sulitnya setengah mati, diperbaikinya susah, karena ternyata imannya itu sudah dirusak sama ragi pengajaran Yunani, dan kerusakannya itu sudah masif, sudah menjalar ke seluruh lini imannya orang tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara ngerti ini, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada saudara, Natal mungkin sudah lewat, tetapi nanti kita masih, kalau Yesua belum datang, kita masih akan merayakan 7 hari raya lagi. Yang pertama yang akan kita rayakan Pesta. Kalau kemarin Natal saudara sudah kelewatan, saudara tidak menyampaikan Natal yang benar itu mestinya bagaimana, saudara masih punya kesempatan untuk membetulkan orang-orang Kristen dan Katolik yang salah perayaan itu di perayaan Pesta. Saudara betulkan, saudara jelaskan, kalau Pesta yang kamu rayakan sekarang ini bukan Pesta atau Paskahnya Tuhan. Karena yang pertama tanggalnya salah, yang kedua yang kamu peringati salah. Pesta itu harusnya memperingati lewatnya malaikat maut yang digenapi dengan peringatan kematian Yesua sebagai domba Pesta.
Tetapi yang kamu rayakan Pesa itu untuk memperingati kebangkitan. Itu keliru, itu salah. Itu tidak ada di dalam kitab suci. Seharusnya kebangkitan Yesua itu diperingati dengan Yom HaBikurim, hari raya buah sulung, yang artinya Yesua itu adalah yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematiannya. Nah itu saudara jelaskan. Lalu 6 hari raya lainnya juga saudara juga jelaskan ke mereka. Saudara jangan diam saja. Sekarang kita belum berhadapan dengan pengadilannya Bapak Yahweh. Kita belum berdepan sama meja hijaunya Bapak Yahweh, saudara. Saudara mungkin masih bisa berkata, itu nanti sajalah. Saudara jangan begitu. Karena nanti kalau saudara sudah berhadapan dengan meja pengadilannya Bapak Yahweh, seringkali saya katakan apa? Saat itu tidak ada orang yang bisa menengadahkan kepalanya. Semua orang akan tertunduk lesu dan ketakutan, karena saat itu akan dibacakan setiap kesalahan-kesalahannya. Jadi dengan kata lain, saudara sampaikan yang benar sekarang itu, saudara sedang ngurang-ngurangi dosa. Ngerti saudara? Tetapi perkara orang yang mau terima atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusannya orang itu sama Bapak Yahweh. Nah, lalu kenapa saudara? Ragi pengajaran Yunani itu sangat berbahaya untuk iman kita. Yang pertama, karena ragi Yunani itu tidak pernah menyentuh sampai ke dalam ego manusia atau ego orang, yang tujuannya supaya pengajaran-pengajaran yang isinya ragi Yunani, yang kiblatnya ke Yunani, itu bisa diterima semua orang. Karena apa? Karena orang itu akan merasa nyaman ketika egonya itu tidak disentuh atau tidak disenggol dengan firman. Ya, jadi kenapa ragi Yunani itu sangat berbahaya untuk iman kita? Karena ragi Yunani itu tidak pernah menyentuh sampai ke dalam egonya orang, yang tujuannya supaya pengajaran-pengajaran yang kiblatnya ke Yunani, yang penuh dengan ragi Yunani, itu bisa diterima orang. Karena orang itu akan merasa nyaman, saudara, ketika egonya tidak disentuh, egonya tidak disenggol sama firman, orang itu pasti akan nyaman. Huruf het di dalam kata hametz yang artinya ragi, huruf het dengan artinya secular atau sekuler. Sekuler itu artinya segala sesuatu yang sifatnya duniawi atau kebendaan, bukan yang bersifat keagamaan atau kerohanian. Dan ini sedang berbicara tentang ego manusia. Kalau di sini kita justru dikasih taunya bagaimana? Kalau saudara lihat di depan, kalau ragi Yunani itu kan tidak menyentuh, tidak nyenggol-nyenggol egonya orang, tidak nyenggol-nyenggol egonya jemaat. Tapi kalau di sini kita justru dikasih taunya bagaimana, saudara? Kalau di sini kita justru dikasih taunya, kalau saudara itu sudah niat datang ke Kehilat untuk ibadah, jangan sekali-sekali saudara bawa ego saudara masuk ke Kehilat. Itu kalau di sini kita justru diajar seperti itu. Tapi kalau ragi Yunani itu dijaga bagaimana caranya, kira-kira seperti penggambaran ini. Ya toh, misalkan ini saudara, Pak Galuh bawa poster, ya, ojo ngomong perpuluhan. Terus nanti si Pak Budi bawa poster, jangan bicara dosa, karena saya banyak dosa. Terus apa? Ceritakan tentang kesembuhan, jangan bahas neraka. Ya ini bawa poster si Budi, ojo bahas neraka, soalnya itu durung kawin. Ya toh barangkali begitu. Itu kalau ragi Yunani begitu. Tapi kalau di sini kita justru dikasih tahu bagaimana. Kalau saudara sudah niat masuk ke Kehilat ini untuk ibadah, jangan sekali-sekali saudara bawa ego saudara. Karena apa?
Karena kalau saudara nekat bawa masuk ego saudara ke sini, saya jamin ego saudara itu pasti bertengkar sama firman dan Torah. Meski ribut sama firman dan Torah. Jangankan soal ego kita. Kalau kita melihat mujizat atau keajaiban, miracle, saudara jangan sekali-sekali melihat keajaiban dan mujizat itu kok pakai logika kita. Masuk enggak kita melihat keajaiban mujizat, tapi kita melihatnya pakai logika, masuk atau tidak? Tidak akan masuk. Karena yang namanya mujizat itu yang di luar logika, yang tidak bisa dilogika. Itu baru mujizat. Kalau soal ego, saudara masuk ke keinginan, jangan sekali-sekali saudara bawa ego saudara. Saudara bawa ego saudara, saya jamin egomu itu akan bertengkar, ribut sama Torah. Karena apa? Karena Torah itu jalan yang sempit, yang akan mempersempit ruang gerak manusia untuk berbuat dosa. Dengan kata lain begini saudara, Torah itu jalan yang sempit, yang akan mempersempit egonya orang, sehingga atau supaya orang itu tidak berbuat di luar Torah. Karena semua yang di luar Torah itu dosa. Gitu loh saudara. Kalau saya coba nyomot apa yang diajarkan oleh ilmu psikologi, ini kalau kita berbicara tentang ego saudara ya. Nah kalau saya coba comot apa yang diajarkan oleh ilmu psikologi, ilmu psikologi itu memberitahu soal ego manusia begini saudara. Orang yang mempertahankan pendapatnya meskipun salah, sebetulnya itu adalah bentuk pertahanan ego untuk melindungi harga diri dan identitas. Fenomena ini terjadi karena cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu apa? Cognitive dissonance itu ketidaknyamanan mental akibat konflik antara keyakinan lama dan fakta baru, membuat orang menyangkal kebenaran demi menjaga konsistensi narasi internalnya. Yang dimaksud narasi internalnya itu keyakinan lamanya, gitu loh. Nah, tetapi orang yang egonya tinggi, dia akan cenderung mempertahankan pendapatnya sekalipun dia tahu pendapatnya itu salah. Tetapi demi apanya itu? Harga dirinya. Artinya wah ini tak akoni. Kalau saya akui pendapat saya yang lama ini salah, saya bisa malu. Gitu loh. Maka dia cenderung mempertahankan pendapatnya sekalipun dia ngerti. Oh iya. Sajane ini pendapat itu salah. Sebetulnya pendapat itu salah, keliru, tidak berdasar. Tapi kalau orang itu mengakui iya salah, dia akan malu. Tapi kalau saya justru lain. Saya pernah dulu salah mengajar di sini. Tetapi ketika beberapa tahun kemudian saya ngerti pengajaran yang benar seperti ini seharusnya, waktu itu dengan terbuka di depan jemaat, saya justru minta maaf sama jemaat begini. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena beberapa tahun yang lalu saya sudah salah mengajar saudara di satu pengajaran ini. Karena apa? Saya berpikir apa? Oh, justru jemaat itu akan suka kalau saya berani mengakui kesalahan saya. Tapi kalau saya salah tidak berani mengakui, saya justru pertahankan, nanti resikonya saudara itu akan binasa dalam kesalahan pengajaran saya. Sing nanggung siapa berarti? Saya. Gitu loh saudara. Maka karena saya tidak mau nanggung, saya akui, lalu saya betulkan pengajaran yang betul untuk pengajaran ini seperti ini. Itu saya betulkan saudara. Nah, tetapi kalau orang egonya itu tinggi, egonya kuat, ya dia akan mempertahankan pendapatnya sekalipun dia ngerti sebetulnya pendapatnya setelah dikasih tahu, oh ternyata pendapatku itu salah. Dia akan pertahankan egonya untuk melindungi harga diri dan identitasnya. Saudara-saudara sekalian,
Nah, Yunani itu ngerti psikologi orang ini, saudara. Nah, Yunani yang ngerti psikologi orang ini, dia masukkan dengan kenyamanan. Dia bikin firman itu nyaman didengarkan orang. Dia bikin firman itu nyaman didengar di telinganya orang-orang Kristen. Dan satu di antara kenyamanan yang dia taruh di telinganya orang Kristen itu apa? Kita ini sudah hidup di zaman kasih karunia. Kita tidak perlu Torah lagi. Itulah satu di antara kenyamanan yang ditaruh di telinganya orang Kristen. Bahwa kita ini sudah hidup di zaman kasih karunia, tidak perlu Torah lagi. Jadi tidak perlu melakukan Torah lagi, karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Dan inilah saudara, kenapa pengajaran-pengajaran yang kiblatnya ke Yunani itu lebih bisa diterima orang. Karena pengajaran yang kiblatnya ke Yunani itu tidak pernah nyenggol egonya orang, tidak pernah menyentuh egonya orang, tidak pernah musik dosanya orang, itu tidak pernah. Tetapi orang yang mendengarkan itu akan dibuat senyaman mungkin supaya orang itu bisa menerima pengajaran-pengajaran yang berisi ragi pengajaran Yunani. Terus contohnya juga yang tidak nyenggol egonya orang itu seperti apa kira-kira? Yang pertama, boleh mengucapkan selamat Natal. Itu juga tidak nyenggol egonya orang, saudara. Bikin nyaman gak ini, saudara? Secara manusia nyaman atau tidak? Nyaman. Apalagi boleh mengucapkan kongsi fatsoy. Nyaman atau tidak? Nyaman. Itu enak di telinga orang. Itu kan toleransi. Nah kan saya sudah ngomong hati-hati sama si tole. Gitu loh. Tole satu ini bahaya. Tole yang namanya toleransi itu bahaya. Nek toleransi aman, tapi nek toleransi lah itu. Tole itu sih bahaya. Ya, terus boleh mengucapkan selamat untuk hari raya iman percaya lain. Tidak perlu ibadah sabat. Nyaman, saudara. Ya. Apalagi boleh makan apa saja. Itu kan bisa diterima orang, dan semua itu bikin telinga jadi apa? Nyaman. Orang yang mendengarkan ini senang. Tetapi itulah ragi-ragi Yunani. Dan sekarang kita tahu semua kenyamanan-kenyamanan ini ternyata ragi Yunani yang merusak. Nah demikian pula dengan kita, saudara. Kalau sekarang ini sebagai jemaat, ketika saudara mendengarkan firman, lalu saudara merasa tidak nyaman, ketika dosa saudara itu dikoreksi sama firman, terus saudara marah, berarti yang pertama saudara itu tidak hanya sedang menunjukkan saudara belum dewasa rohaninya, tetapi yang kedua saudara itu sedang menunjukkan saudara itu masih pakai ragi Yunani. Ngerti saudara? Kalau saudara ketika mendengarkan firman, wah semdi firmannya nyindir aku nih, wajib firmannya ngantem aku nih, firmannya bully aku nih. Kalau cara berpikir saudara masih seperti itu, saudara itu tidak hanya seseorang yang belum dewasa rohaninya, tetapi saudara sedang menunjukkan bahwa saudara itu masih pakai ragi Yunani. Seharusnya saudara itu cara berpikirnya bukan begitu, tetapi seharusnya cara berpikir saudara itu begini, sederhana saja, gampang. Kalau sampai ada orang diperhadapkan dengan meja hijau pengadilan, berarti orang itu salah atau tidak, saudara? Salah. Adanya orang dibawa ke pengadilan karena orang itu terbukti bersalah, gitu loh. Ini artinya kalau firman itu menyentuh aku, nyenggol aku, kena ke aku, ya itu karena aku melakukan apa yang dilarang oleh firman. Aku melakukan apa yang semestinya tidak aku lakukan. Kan beres sebetulnya.
ya kan? Jadi saudara itu tidak suzon terus sama saya, kayak firmannya mesti kanggo aku kayak nyindir aku, bully aku kayak. Nah kalau cara berpikir saudara seperti itu, ya mohon maaf saya harus mengatakan itu cara berpikir kampungan saudara. Yaitu cara berpikirnya orang-orang jemaat zaman bingit. Ngerti zaman bingit? Zaman bingit itu bukan zaman mula-mula, zaman jemaat mula-mula Yesus dulu bukan. Tapi cara berpikirnya orang-orang primitif, ngerti? Orang-orang sing primitif, sing pikirannya kolot. Jadi kalau firmannya kena, dia berpikir wakai khotbah kanggo aku. Itu firmannya mesti nyindir aku itu, nabrak ngantem aku kanggo aku. Nah, saudara harus tahu, itu cara-cara berpikirnya orang-orang yang primitif, kolot, ngerti saudara? Cara berpikirnya orang-orang yang tidak pernah melihat dunia luar. Orang-orang yang di pedalaman saja. Sekarang kalau saudara lihat cara berpikir mereka itu maju-maju. Ini yang pertama, kenapa ragi pengajaran Yunani itu sangat berbahaya untuk iman kita. Kemudian yang kedua, ragi Yunani bahaya untuk iman kita. Itu karena ragi Yunani itu sumbernya kekacauan. Sumbernya kekacauan imannya orang-orang percaya. Huruf mem di dalam kata hametz yang artinya ragi. Huruf mem dengan artinya menikeos atau kekacauan-kekacauan memberitahu kita. Nah, cuman indikatornya kacau itu apa saudara? Di situ kan dikatakan ragi Yunani bahaya itu karena ragi Yunani itu sumbernya kekacauan imannya orang-orang percaya. Cuman bagaimana cara kita melihat orang percaya atau orang itu imannya sudah kacau? Itu bagaimana saudara kira-kira? Indikator yang bisa kita lihat itu apa? Yang pertama, ketika orang itu menolak Torah. Orang menolak Torah itu sudah menunjukkan kalau orang itu imannya itu sedang kacau balau. Orang menolak Torah itu sudah kacau. Karena apa? Karena Torah itu barometernya iman. Tolok ukurnya iman seseorang tidak lain adalah Torah. Kenapa saya katakan tolok ukur atau barometernya iman seseorang Torah? Itu kenapa saudara? Karena Torah itu firman yang paling pertama kali diucapkan oleh Bapak Yahweh. Dan yang pertama itu pasti yang jadi barometernya, jadi tolok ukurnya, jadi pakem, jadi patokannya gitu loh. Yang pertama itu pasti jadi barometernya. Maka kalau orang itu menolak Torah, saya bisa pastikan imannya itu sedang kacau. Sekalipun kacaunya imannya orang itu bisa karena dia menolak Torahnya itu karena pengajaran yang salah yang dia terima dari pendetanya, atau karena orang itu tidak tahu sehingga dia menganggap Torah itu kejam karena yang diajari yang masuk ke pikirannya Torah itu kejam. Coba kamu lihat di Torah ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kan kejam. Berarti Torah itu kejam. Nah, terus ketika dia menolak, saya sebut imannya orang ini kacau saudara. Sekalipun yang mengacaukan itu sebetulnya bukan orang itu sendiri, tetapi pengajaran pendetanya orang itu. Jadi kacau ngajar orang kacau, jadi ini kacau balau. Jadi sekali lagi, yang pertama indikatornya, yang pertama itu ketika orang menolak Torah. Orang menolak Torah itu bisa saya pastikan imannya sedang kacau balau. Karena Torah itu barometernya iman. Torah itu tolok ukurnya iman seseorang. Dikatakan tolok ukur atau barometer itu karena Torah itu yang pertama kali, firman atau daftar yang pertama kali yang diucapkan Bapak Yahweh kepada manusia. Artinya yang pertama itu akan jadi barometer, jadi patokan, jadi tolok ukur bagaimana manusia itu harus hidup, menjalani kehidupannya, bagaimana imannya seseorang itu harus beriman kepada siapa, yang harus disembah siapa,
yang harus dilakukan di dalam kehidupannya apa saja dan bagaimana, itu kalau ukurnya pakemnya ada di Torah. Nah kalau Torahnya ditolak, ya imannya mesti kacau, tidak akan benar. Suruh jalan lurus itu tidak bisa. Jalannya akan seperti orang mabuk yang terombang-ambing seperti itu. Itu indikator pertama. Lalu indikator kedua yang bisa kita lihat, itu ketika orang menolak Yahweh dan Yesua, tapi malah pakai nama Tuhannya orang lain atau iman percaya lain, itu juga orang itu sedang menunjukkan kalau imannya itu kacau balau. Karena apa? Karena Tuhan yang dipanggil sama Tuhan yang ada di hatinya itu tidak sama, saudara. Tuhan yang dia panggil keluar dari mulutnya sama Tuhan yang ada di hatinya yang manggil itu tidak sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita kan sering mendengar orang-orang yang sekarang ini masih menolak nama Yahweh dan Yesua seringkali mengatakan apa? Kita itu tidak perlu panggil-panggil nama Yahweh dan Yesua. Kita panggil saja Allah dan Yesus, tidak apa-apa. Toh yang penting saat kita panggil Allah dan Yesus, hati kita kepada Yahweh dan Yesua. Kan Tuhan itu ngerti isi hati kita. Kita itu tidak usah panggil-panggil Yahweh Yesua, panggil saja Allah dan Yesus, sama saja. Yang penting waktu kita panggil Allah dan Yesus, hati kita itu ke Yahweh dan Yesua. Itulah kekacauannya di situ. Kacaunya itu di situ. Tapi kira-kira saudara ngerti tidak letak kacaunya di mana? Dia katakan apa tadi? Tidak masalah panggil Allah dan Yesus, itu yang keluar dari mulutnya. Yang penting hati kita ke Yahweh dan Yesua. Berarti hatinya yang ada di hatinya siapa? Yahweh dan Yesua. Tapi yang keluar dari mulutnya siapa tadi? Allah Yesus. Disitulah kacaunya. Yang keluar dari mulut Allah Yesus, yang ada di hatinya Yahweh dan Yesua. Yang saya sebut yang keluar dari mulut sama yang ada di hatinya itu tidak sama, alias kacau balau. Dan semua kekacauan-kekacauan ini disebabkan oleh ragi Yunani yang dibisikkan ke telinganya orang-orang percaya yang waktu itu caranya lewat Helenisasi atau pengyunanian. Dan malam ini saudara, saya juga ingin menyadarkan saudara satu hal lagi. Kenapa Yesua dan Yesus itu sangat tidak sama. Yesua dan Yesus itu tidak hanya tidak sama, tetapi sangat tidak sama. Saya memang sudah sering menyinggung, saya ucapkan secara tersirat, tetapi secara detail belum pernah saya sampaikan kepada saudara, sekalipun hal ini sederhana yang akan menunjukkan kepada kita bahwa Yesua dan Yesus itu sangat tidak sama. Amin. Yesua dan Yesus itu sangat tidak sama. Karena apa saudara? Sederhana saja. Kita pikirnya sederhana saja. Karena Yesus itu anak Allah, sedangkan Yesua bukan anaknya Allah. Tapi Yesus siapa itu? Yahweh sendiri. Sederhana enggak ini pengertiannya? Gampang. Yesus itu kan seringkali orang Kristen mengatakan apa? Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, yang turun ke dunia ini. Berarti Yesus itu anak Allah. Tapi masalahnya Yesua itu bukan anak Allah, tapi Yesua itu Yahweh sendiri. Jadi menyamakan Yesua dengan Yesus itu sama saja sedang mengatakan Yesua anak Allah. Karena apa? Karena Yesus yang disamakan dengan Yesua anaknya siapa ini? Anaknya Allah. Sekalipun sebetulnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu loh. Dalam kekristenan saja Allah itu jadi beranak, dan ini yang bikin seringkali masalah. Jadi sederhana saja.
Saya ingin malam ini menyadarkan saudara satu hal lagi. Kenapa Yesua dan Yesus itu tidak sama, sangat tidak sama, saudara. Ya, karena Yesus itu diterima sebagai anak Allah. Orang Kristen buktinya mengatakan apa? Yesus anak Allah. Sedangkan Yesua itu bukan anak Allah, tapi Yesua itu Yahweh sendiri. Jadi suka atau tidak, ketika saudara menyamakan Yesua dengan Yesus, saudara itu sama saja sedang mengatakan Yesua juga anaknya Allah. Karena apa? Karena Yesus yang disamakan dengan Yesua itu dikenal orang Kristen sebagai anak Allah. Gitu loh saudara. Coba, ini saya ngomong bukan untuk saudara. Kalau untuk saudara yang ada di tempat ini sudah satu pengajaran dengan saya. Ya, tetapi saya ngomong ini untuk saudara-saudara yang di luar kehilat ini, yang mendengarkan firman ini dari mana saja. Coba saudara yang masih mengatakan Yesua dan Yesus itu sama, saudara itu sadar atau tidak? Ya, saudara itu sadar atau tidak? Ketika saudara itu mengatakan Yesua itu sama dengan Yesus. Kalau saudara mengatakan sama, saudara itu sama saja sedang mengatakan Yesua juga anaknya Allah. Karena Yesus yang saudara samakan dengan Yesua itu anaknya Allah. Nah, coba sekarang saya mau tanya sama saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun lewat YouTube. Saya cuma mau tanya begini, saudara itu sadar atau tidak mengatakan atau mengajar seperti ini? Padahal saudara, kalau kita perhatikan, orang-orang yang sudah pakai nama Yesua, ya, nama Yesuanya, orang-orang yang sudah pakai nama Yesua, bisa dipastikan 90% lebih adalah orang-orang penyembah Yahweh. 90% lebih orang-orang yang sudah pakai nama Yesua, mereka itu penyembah Yahweh. Yang notabene penyembah Yahweh itu sudah tidak pakai kata atau nama Allah lagi, gitu loh. Nah, tetapi ketika mereka mengatakan Yesua dan Yesus itu sama, tanpa mereka sadari sebetulnya mereka itu sedang pakai Allahnya lagi. Mereka sedang masukkan Allahnya lagi ke akar Ibrani yang sekarang menjadi akar iman mereka. Mereka bawa lagi, Allahnya itu masuk. Padahal 90% lebih orang yang memanggil nama Yesua, 90% lebih itu bisa dikatakan mereka adalah penyembah-penyembah Yahweh yang notabene mereka sudah tidak lagi memakai kata atau nama Allah. Ya. Tetapi tanpa mereka sadari ternyata mereka memasukkan Allah lagi dalam Yesua, dalam imannya. Jadi jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan ngajar Yesua dan Yesus itu sama. Jadi sekarang ini saudara, kalau saya perhatikan, yang kacau itu tidak hanya orang-orang yang menolak nama Yahweh dan Yesus. Tetapi sekarang ini saya perhatikan penyembah-penyembah Yahweh itu banyak yang kacau imannya. Ketika mereka mengatakan Yesua dan Yesus itu sama, disitulah kekacauan iman mereka. Disitulah kacaunya iman mereka itu di situ. Ketika mereka mengatakan Yesua dan Yesus itu sama. Dan kacaunya iman mereka itu karena mereka masih membuka hatinya untuk ragi pengajaran yang datang dari Yunani. Ya, jadi kacaunya mereka itu karena mereka masih toleransi, mengasimilasikan imannya dengan ragi pengajaran yang dari Yunani. Jadi kalau saya perhatikan, dan bahkan mungkin tidak hanya saudara, tetapi tidak hanya saya, tetapi saudara juga memperhatikan orang-orang yang kacau imannya itu tidak hanya orang-orang yang menolak nama Yahweh dan Yesus, tetapi penyembah-penyembah Yahweh sekarang ini banyak yang imannya kacau. Kapan itu mereka kacaunya? Ketika mereka menyamakan Yesua dan Yesus itu sama.
Itulah kacaunya iman mereka. Dan kacaunya mereka itu karena mereka masih membuka hati untuk Yunani. Ini yang kedua, kenapa ragi Yunani itu sangat berbahaya untuk iman kita. Kemudian yang ketiga, ragi Yunani sangat berbahaya untuk iman kita. Karena selain ragi Yunani itu tidak pernah menyentuh sampai ke dalam ego manusia supaya orang nyaman, ragi pengajaran Yunani itu justru cenderung memfasilitasi kedagingan manusia yang seharusnya kedagingan itu dikuasai, tapi malah kedagingan manusia itu dikasih fasilitas. Coba kita baca kitab suci kita bersama-sama sebagai pembanding. Seharusnya kedagingan itu dikuasai atau dikasih fasilitas. Kita buka kitab Romiin atau kitab Roma pasal ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Di situ dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yesua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasya Yesua telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang Torah tidak mampu, yang olehnya dia selalu menjadi lemah, yang dimaksud Torah yang tidak mampu itu ketika ada seseorang yang tidak mampu melakukan Torah, yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging. Kalau mau melakukan Torah terus dia mundur lagi. Misalkan begini, mau melakukan Torah makanan kosher, sudah niat mau melakukan Torah makanan kosher, apa sih ngirimi babi panggang? Wah, tapi enak di babi panggang ini. Eman-eman ada dipangan. Akhirnya dimakan lagi. Itu yang disebut apa yang Torah tidak mampu. Artinya ketika ada seseorang yang tidak mampu melakukan Torah, yang olehnya dia selalu kesandung menjadi lemah karena kedagingannya itu tadi pangan baik, babi ini eman-eman. Gitu loh saudara, paham ya? Elohim dengan memutus putranya Yesua sendiri dalam keserupaan dengan daging dosa dan sehubungan dengan dosa, telah menghukum dosa di dalam daging, supaya tuntutan kebenaran Torah, perhatikan, supaya tuntutan kebenaran Torah dapat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut ruah. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir ruah adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Dan mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Tidak mungkin orang yang hidupnya lebih nuruti dagingnya itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, coba contohnya apa saudara? Kedagingan yang seharusnya dikuasai tapi malah dikasih fasilitas sama ragi Yunani itu apa? Kira-kira kedagingan yang harusnya dikuasai tapi malah justru dikasih fasilitas sama ragi Yunani. Kira-kira contohnya apa saudara? Kedagingan yang harusnya diapain ini? Dikuasai, tapi malah dikasih fasilitas. Itu contohnya kira-kira apa? Boleh makan apa saja. Alasannya apa? Alasannya pakai firman. Karena yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut. Terus orang mengatakan apa? Jadi kita itu boleh makan apa saja, gitu loh. Ya kan? Karena yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi yang najis itu yang keluar dari mulut kita. Itulah kedagingan yang bukannya dikuasai, tetapi malah kedagingan itu dikasih fasilitas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tiga hal kenapa ragi pengajaran Yunani
Kalau kita perhatikan ragi pengajaran Yunani itu sangat berbahaya untuk iman kita. Karena dari 3 hal ini, saudara. Yang pertama, ragi Yunani tidak pernah menyentuh sampai ke dalam ego manusia, yang tujuannya supaya ragi pengajaran Yunani itu bisa diterima orang. Karena orang nyaman ketika egonya tidak disenggol oleh firman. Yang kedua, ragi Yunani atau helenisasi sumbernya kekacauan imannya orang-orang percaya. Dan ragi Yunani yang cenderung memfasilitasi kedagingan. Kita bisa melihat dari ketiga hal ini, banyak orang-orang percaya yang imannya itu rusak dan kacau. Bahkan yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua pun itu juga ada yang rusak dan kacau imannya karena ragi pengajaran Yunani ini. Ini kalau saudara perhatikan, yang rusak imannya itu tidak hanya orang-orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, tetapi para penyembah-penyembah Yahweh itu ternyata juga ada yang imannya rusak dan kacau hanya gara-gara mereka masih membuka hatinya untuk ragi pengajaran yang dari Yunani ini. Nah, lalu sekarang saudara, kalau kita sekarang sudah tahu ragi Yunani itu daya rusaknya sangat kuat, daya rusaknya sangat hebat. Kalau begitu, sekarang pengajarannya siapa yang harus kita ikuti, saudara? Kalau kita sekarang sudah ngerti daya rusaknya ragi Yunani seperti yang saudara lihat di depan ini, kenapa daya rusaknya ragi Yunani itu sangat hebat, kuat, dan dahsyat? Saudara sudah lihat penyebab-penyebabnya di depan ini. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu pengajarannya siapa yang harus kita ikuti untuk iman kita? Yang harus kita ikuti untuk iman kita itu hanya satu pengajaran, yaitu pengajarannya Yesus. Karena apa, saudara? Karena Yesua itu satu-satunya roti yang tidak beragi. Dan semua pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulutnya Yesua itu tidak ada ragi manusianya sedikit pun. Tidak ada hikmat manusianya sedikit pun. Sekalipun Yesua itu Yahweh yang mengambil rupa seorang manusia, tetapi tidak ada ragi manusia sedikit pun. Dan inilah yang harus kita ikuti pengajarannya. Yesua, ya, bukan yang lain, bukan nama yang lain, tetapi hanya pengajarannya Yesua yang harus kita ikuti sekarang. Karena cuma Yesua satu-satunya roti yang tidak beragi, yang artinya segala sesuatu yang keluar dari mulut Yesua, yang pertama, tidak ada ragi manusianya sama sekali. Yang kedua, semua pengajaran yang keluar dari mulutnya Yesua itu murni dari Bapaknya Yahweh untuk kebaikan dan untuk keselamatan saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akhiri firman pada malam hari ini dengan kita bersama-sama menengadahkan tangan kita.